bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. You, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Love you, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, so I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire and the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan bersama untuk ibadah Shine Fellowship. Dan kita akan melanjutkan pembahasan untuk kitab Kisah Para Rasul. Kali ini kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Ini menjadi bagian yang cukup penting di dalam pembahasan kita sepanjang kitab Kisah Para Rasul ini, karena kita melihat bahwa bagaimana Injil mulai diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih karunia Allah di dalam hidup kami, bahwa Allah membuktikan diri sebagai Allah yang setia, yang terus menopang, menuntun dan menyertai kehidupan kami. Bapa, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan menolong, persiapkan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami renungkan dari firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bantu setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Dan ini merupakan bagian yang seperti saya katakan tadi penting, di mana bangsa-bangsa lain mulai menerima kabar sukacita itu. Kita lihat sebelumnya ada sida-sida dari Ethiopia, dan sekarang kita akan melihat satu tokoh yang menarik di sini, yaitu Cornelius dan keluarganya. Sebenarnya di dalam pasal yang ke-10 ini berbicara begitu banyak hal, sehingga kita harus membagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama kita lihat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23 untuk pembahasan minggu ini. Saudara, di sini ada beberapa hal penting untuk kita cermati. Nah, saya ingin untuk kita melihat beberapa bagian penting di sini. Yang pertama, kita melihat bagaimana penglihatan dari Cornelius, awal dan latar belakang, di mana setting waktu dan keadaan saat itu, sehingga Allah membuka jalan di mana Cornelius menerima Injil kasih karunia. Kita lihat di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, saya bacakan untuk kita semua. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah telah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Nah, dalam bagian ini saudara, kita melihat bagaimana Petrus kembali dipakai Allah untuk membuka pintu penginjilan kepada bangsa-bangsa. Peristiwa ini terjadi sekitar 10 tahun setelah hari Pentakosta. Mungkin karena narasi atau cerita dalam Kisah Para Rasul ini begitu aktif, dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, maka terkadang kita berpikir bahwa hal-hal yang luar biasa dan semua kejadian yang terjadi di dalam kitab ini terjadi dalam waktu yang singkat. Tetapi sebenarnya tidak, bahwa ada perkembangan yang terjadi dengan waktu yang cukup lama dari peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Bahkan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama hingga pasal ke-28 ada rentang waktu sekitar 30 tahun. Mengapa para rasul menunggu begitu lama sebelum pergi dan memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi yang terhilang itu? Lagi pula dalam amanat agungnya, Matius 28 ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus telah menyuruh mereka untuk pergi ke seluruh dunia dan menyampaikan kabar sukacita, menjadikan banyak bangsa itu muridnya. Nah, Tuhan Yesus telah menyuruh mereka untuk pergi ke seluruh dunia, dan tampaknya logis harusnya bagi mereka untuk segera pergi kepada orang-orang bukan Yahudi di sekeliling mereka. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan memiliki waktunya, rencananya, dan kita bisa melihat bahwa proses penginjilan terjadi dari orang Yahudi ke orang Samaria, kemudian ke orang bukan Yahudi, ini terjadi secara bertahap.
Nah, penting untuk kita mengerti akan hal ini bahwa sekarang di sini kita diperkenalkan dengan seorang tokoh baru, yaitu Cornelius. Dari penjelasan dalam ayat 1 dan 2, kita hanya mendapat sedikit informasi tentang Cornelius ini. Tetapi ini adalah informasi yang penting. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama, bahwa Cornelius ini dikatakan dia adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dalam Alkitab versi King James, jabatan Cornelius ini disebut dengan centurion. Artinya dia mengepalai 100 orang tentara. Mungkin kalau di Indonesia setara dengan komandan kompi. Artinya bahwa dia adalah orang yang penting. Kemudian yang kedua, dia tinggal di Kaisarea. Kita perlu lihat baik-baik bahwa dalam Alkitab ada 2 Kaisarea. Ada 2 tempat yang bernama Kaisarea. Yang satu itu disebut Kaisarea Filipi. Ada di dalam Matius 16 ayat 13, Markus 8 ayat 27. Nah, Kaisarea Filipi ini berada dekat hulu sungai Yordan. Tetapi Cornelius, dia tinggal di daerah yang disebut Kaisarea Maritima, yaitu sebuah kota pelabuhan yang berhadapan dengan Laut Mediterania. Nah, Kaisarea Maritima ini adalah ibu kota provinsi Yudea pada masa kekaisaran Romawi pada saat itu. Dan Pilatus ini berkantor, kalau bisa kita katakan, atau tinggal dan memerintah provinsi Yudea dari Kaisarea Maritima ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa bagaimana karakter dari Cornelius ini. Ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Menarik bahwa dalam Lukas 7 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, juga ada seorang perwira di Kapernaum yang memiliki karakter yang mirip dengan dia, yang mengasihi orang Yahudi dan membantu pembangunan rumah ibadah atau sinagoga. Yang mana kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan hamba dari perwira di Kapernaum ini dan memuji imannya. Sehingga kita bisa lihat bahwa meskipun kedua perwira ini memiliki pangkat dan pengaruh yang besar dalam wilayah mereka, tetapi mereka memiliki sikap rendah hati dan takut akan Allah. Karena cara hidup dan hati Cornelius yang digambarkan di sini, kita bisa melihat bahwa dia adalah seorang yang jelas-jelas memiliki hubungan yang nyata dengan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, dia bukan kelompok Yahudi. Jika kita melihat nanti pertemuan antara Petrus dan Cornelius dan bagaimana terbukanya hati Cornelius terhadap pemberitaan Injil, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada perbedaan antara Cornelius dan orang-orang lain. Bahkan orang-orang pada zaman kita. Kita bisa melihat bahwa Cornelius ini seseorang yang bukan orang Yahudi, tapi dia percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Sedangkan ada banyak orang yang beragama tetapi tanpa pertobatan yang sejati di dalam Tuhan, tanpa pengenalan yang benar akan Allah. Cornelius tampaknya sadar bahwa ketaatan agamawinya itu tidak cukup untuk menyelamatkan dia. Banyak orang yang beragama saat ini merasa puas bahwa karakter dan perbuatan baik mereka akan membawa mereka ke surga. Dan mereka tidak memiliki konsep tentang dosa, dan mereka juga tidak mengerti tentang kasih karunia Allah. Sehingga penting untuk kita melihat bahwa pengajaran iman Kristen itu unik, mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang terhilang, dan kita tidak bisa mencapai Allah dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Allah lah yang datang dan menjangkau kita dan menebus kita lewat penebusan Yesus Kristus. Lalu saudara, di ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam kita lihat apa yang menjadi penglihatan dari Cornelius di sini. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Menarik bahwa dia berdoa pada jam 3 petang di sini. Dan jam 3 petang juga adalah jam doa orang Yahudi untuk korban petang. Nah, kita melihat bahwa Allah memperhatikan kehidupan, ketaatan, dan ketulusan hati dari Cornelius ini. Dikatakan bahwa semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Allah mengerti, melihat, dan memahami keadaan kita. Dia melihat setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Lalu saudara, di sini Allah mengutus seorang malaikat kepadanya untuk mengarahkan dia akan apa yang harus dia lakukan. Dikatakan bahwa dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Nah, mungkin Cornelius bahkan tidak tahu siapa Petrus ini. Tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dan dia bisa percaya bahwa Tuhan yang berbicara kepada dia juga bisa berbicara lewat Petrus ini. Ada satu hal yang cukup unik di sini, bahwa jika kita melihat kelanjutan dari kisah ini, kita akan tahu bahwa nantinya Petrus datang kemudian memberitakan Injil kepada Cornelius dan seisi rumahnya, dan mereka menjadi orang percaya.
Ada satu pertanyaan yang unik, bahwa jika Allah ingin agar Kornelius diselamatkan, mengapa bukan langsung menyuruh malaikat itu memberikan pesan Injil kepada Kornelius? Bukankah jika disampaikan oleh malaikat, maka pesan Injil itu akan semakin meyakinkan? Ada beberapa pertanyaan yang unik di sini, dan ada beberapa hal yang perlu untuk kita lihat. Ingat bahwa amanat agung di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu diberikan kepada murid-murid Tuhan, manusia. Yang kedua, bahwa Allah lebih sering dan ingin menunjukkan bahwa ia memakai agen manusia untuk melakukan pelayanan pekabaran Injil. Allah mengirim seorang malaikat dalam penglihatan kepada Kornelius, tetapi dia menggunakan seorang manusia yaitu Petrus untuk memberitakan Injil. Kemudian inilah yang penting, bahwa kekuatan Injil itu ada pada pesannya dan bukan pada pemberita pesannya. Kekuatan Injil itu ada pada pesan Injil itu sendiri dan bukan kepada pemberitanya. Terkadang orang berpikir bahwa dia harus begitu mampu dan fasih berbicara baru dia bisa memberitakan Injil. Tidak, saudara. Saudara perlu berdoa agar Allah memakai saudara untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dan ingat bahwa setiap orang yang Allah akan pakai, dia akan persiapkan orang itu. Hal yang penting untuk kita masuk ke dalam sebuah pelayanan, hal yang penting untuk kita melangkah di dalam ketaatan kepada Allah adalah kesediaan dan kesiapan hati kita. Terbukanya hati kita untuk hal itu. Saat kita fokus kepada kemampuan kita, kita akan selalu merasa kurang. Tetapi saat kita bergantung kepada kasih karunia Allah, kita akan melihat pekerjaan Allah yang luar biasa. Lalu saudara, di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Nah, Kornelius langsung menanggapi pesan Tuhan ini. Dalam saat yang bersamaan, kita lihat di bagian berikut bahwa Petrus juga mengalami sebuah penglihatan. Ayat yang ke-9. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jadi, latar belakang kisah ini kembali ke Petrus yang masih berada di Yope. Dan sebagai orang Yahudi, Petrus tentu terbiasa dengan praktek doa orang Yahudi yang dilakukan 3 kali sehari, yaitu pukul 9 pagi, 12 siang, dan pukul 3 sore. Lalu dikatakan di ayat 10, ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ini mungkin sering terjadi saat kita beribadah atau berdoa, bahwa gangguan dalam tubuh kita datang ketika kita mencoba untuk mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Petrus di sini merasa lapar. Jadi ada satu hal yang unik. Terkadang kita juga mengalami akan hal itu. Saat kita mau berdoa atau kita mau beribadah, justru kita diganggu dengan atau kita dialihkan dengan kelemahan-kelemahan tubuh kita atau hal-hal dari diri kita. Kita merasa lapar, merasa mengantuk dan seterusnya. Nah, di sini Petrus merasa lapar, tetapi kemudian Roh Allah meliputi dia. Bahwa biasanya beginilah cara Allah bekerja, yaitu bahwa dia berbicara kepada beberapa orang tentang suatu perkara, bukan hanya satu orang saja. Ini kembali kepada apa yang terjadi kepada Kornelius dan Simon Petrus. Allah menyatakan diri kepada Kornelius, penglihatan yang ada, malaikat datang kepada dia, pesan yang disampaikan kepada dia. Tetapi kemudian Petrus mendapatkan konfirmasi akan hal itu. Tetapi walaupun Petrus belum mengerti apa yang terjadi. Nah, ingat bahwa ada konfirmasi atas keterangan yang terjadi. Ada konfirmasi ketika Allah berbicara. Matius 18 ayat 16 mengatakan bahwa di atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi ketika Allah menyatakan sebuah penyataan atau penglihatan dan sebagainya, maka hal itu harus dikonfirmasi. Hal itu harus dikonfirmasi. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ujilah segala sesuatu. Lalu di sini saudara di ayat 11 sampai 14. Apa yang dilihat oleh Petrus? Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Dari perkataan Petrus yang menolak untuk menyembelih dan memakan binatang-binatang yang dinyatakan dalam layar penglihatan itu, menunjukkan bahwa binatang-binatang itu adalah binatang-binatang yang didaftarkan sebagai binatang yang haram di dalam kitab Taurat. Dan sebagai orang Yahudi, Petrus menolak untuk memakan hal itu. Nah, perhatikan tanggapan Petrus terhadap perintah Tuhan ini. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak." Sedangkan bandingkan dengan jawaban Kornelius saat pesan Tuhan datang kepada dia. Kornelius berkata di ayat yang keempat, "Ada apa Tuhan?" Bagaimana tanggapan kita terhadap apa yang Tuhan nyatakan kepada kita lewat firman-Nya? Di sini ada 2 tanggapan yang
Cukup unik, Petrus mengatakan tidak. Tetapi Cornelius mengatakan ada apa Tuhan, yaitu membuka kesediaan hati kepada dia. Seorang teolog abad ke-19, Dr. Graham Scourge mengatakan bahwa saudara dapat mengatakan tidak dan saudara dapat mengatakan Tuhan. Tetapi saudara tidak dapat mengatakan tidak Tuhan. Jika dia benar-benar Tuhan kita, maka kita hanya dapat mengatakan ya kepadanya dan mentaati perintahnya. Lalu saudara di ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ada beberapa hal penting yang perlu kita simak di sini. Yang pertama dikatakan hal ini terjadi sampai 3 kali. Artinya bahwa ada pesan yang penting yang mau Allah tunjukkan kepada Petrus. Lalu perhatikan apa yang Allah katakan di sini. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apakah yang Allah maksudkan di sini hanyalah tentang makanan? Jika kita lihat nanti bahwa sebenarnya penglihatan yang Allah tunjukkan kepada Petrus ini, yaitu untuk mempersiapkan dia melayani Cornelius yang adalah orang bukan Yahudi. Ini penting, sebab Petrus berasal dari keturunan dan budaya Yahudi yang tidak begitu menerima orang-orang non-Yahudi. Nah, sebagai contoh, bahkan nantinya meskipun sudah mengalami hal yang luar biasa ini, Petrus masih sempat jatuh ke dalam sikap yang salah dan harus ditegur oleh Rasul Paulus. Galatia pasal 2 ayat 11 hingga yang ke-12. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Kefas ini adalah Simon Petrus. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Nah, di sini menarik bahwa Allah mempersiapkan Petrus untuk melayani Cornelius yang bukan orang Yahudi. Allah akan mempersiapkan kita untuk melayani orang-orang yang tidak kita duga di sana. Lalu saudara, bagaimana kejadian selanjutnya di mana Petrus bertemu dengan utusan dari Cornelius ini? Ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Jadi jelas ditunjukkan bagi kita bahwa Allah mengkonfirmasi apa yang terjadi kepada Petrus. Waktu Tuhan itu selalu tepat dan sempurna. Dan ketiga orang dari Kaisarea itu tiba di depan pintu tepat ketika Petrus sedang merenungkan arti penglihatan itu. Ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apa maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Nah, orang-orang yang diatas oleh Cornelius ini dengan semangat, di sini kita bisa lihat mereka datang menjelaskan tujuan mereka, dan kemudian keesokan harinya Petrus berangkat bersama-sama dengan mereka. Nah, meskipun awalnya Petrus tidak begitu tahu mengapa dia diminta untuk bertemu dengan Cornelius, tetapi dia nanti akan mengerti bahwa Tuhan mau untuk dia memberitakan Injil kepada Cornelius dan keluarganya. Di sini saudara, ada satu hal yang menarik. Mengapa dalam kejadian ini Tuhan justru memakai Petrus untuk memberitakan Injil kepada Cornelius yang ada di Kaisarea, yang jaraknya dari Yope ke Kaisarea itu sekitar 50 sampai 60 km. Padahal di Kaisarea itu ada Filipus yang sebelumnya kita telah lihat menginjili sida-sida dari Ethiopia. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kepada Petrus Tuhan Yesus pernah berkata demikian, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Matius 16 ayat 19. Yang artinya bahwa Tuhan akan memakai Petrus untuk membukakan jalan bagi pekabaran Injil. Dan kita sudah melihat dari pasal 2, di mana melalui khotbah Petrus, gereja mula-mula terbentuk. Dia membantu penginjilan di Samaria, dan sekarang dia akan memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi, yaitu Cornelius. Yang kedua, bahwa pelayanan kali ini juga penting dan berguna bagi Petrus yang bertumbuh dan berakar dari lingkungan Yahudi yang kuat, yang mana sukar bagi mereka untuk melayani dan terbuka kepada orang-orang bukan Yahudi. Tuhan ingin agar Petrus dan orang-orang Yahudi lainnya melihat bahwa kasih karunia Allah itu dicurahkan tanpa memandang suku, bangsa,
ras, golongan, status ekonomi. Artinya bahwa Allah tidak hanya bekerja pada waktu yang tepat, tetapi dia juga bekerja melalui orang yang tepat. Jadi pelayanan ini penting bukan saja untuk Kornelius, tetapi juga untuk Petrus. Petrus adalah orang yang sudah diselamatkan. Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Petrus telah dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Dan pada saat yang sama, Petrus tetaplah Petrus. Tuhan tidak memakai dia karena dia sempurna, tetapi karena dia berada pada arah yang benar dan memiliki hati yang bersedia. Kita sering terjebak dalam pemikiran yang berkata bahwa kita harus sempurna dulu, baru Tuhan benar-benar mau memakai kita. Saat kita mau membuka hati kita, Allah sanggup untuk melawat dan memakai kita untuk kemuliaannya. Dari sini saudara, ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari. Pertama, kita melihat ketulusan hati Kornelius untuk mencari Allah, dan hal itu diperhatikan oleh Allah. Dan Allah membuka jalan bagi Kornelius melalui Petrus untuk bisa mengenal Injil yang sejati. Petrus menjadi hamba Tuhan yang taat dan peka dengan tuntunan dan arahan dari Tuhan untuk mengesampingkan semua praduga dan tradisi yang menahan dia untuk melayani orang-orang bukan Yahudi. Dan di sini kita lihat bahwa dia pergi untuk menemui Kornelius. Ada satu paralel yang menarik di sini, bahwa ratusan tahun sebelum zaman Petrus, ada seorang nabi Tuhan yaitu Yunus yang disuruh pergi untuk memberitakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe, tetapi justru dia pergi ke Yope untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dan di sini kita melihat sekarang Rasul Tuhan yang juga adalah orang Yahudi dengan siap menanggapi panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, yaitu seorang Roma yang sedang menjajah Yahudi. Dan orang ini ada di Yope. Petrus ada di Yope. Ini sesuatu yang cukup unik. Dan yang terakhir saudara, sebagai penerapan bagi kita semua, mungkin ada Kornelius di sekeliling kita, yaitu orang-orang yang tulus dalam mencari Tuhan, tetapi belum mengenal Injil yang sejati. Maka kita perlu belajar dari Petrus untuk mau menanggapi panggilan itu, untuk membagikan Injil kasih karunia itu kepada orang-orang lain, meskipun terkadang hal-hal itu membuat kita tidak nyaman. Yunus lari dari panggilan Tuhan, berpikir bahwa dia bisa menjauh dari Tuhan dan tidak ingin berbagi hati Tuhan bagi orang-orang yang terhilang itu. Tetapi Petrus di sini kita lihat bersedia untuk memeriksa kembali tradisi, prasangka yang ada dalam dirinya dalam terang firman Tuhan, dan dia berbagi hati Tuhan untuk dunia yang terhilang. Pertanyaannya, apakah kita seorang Yunus atau kita seorang Petrus? Ingat, keselamatan adalah karya dan anugerah ilahi, dan Allah mau bekerja melalui hamba-hambanya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas untuk menyatakan hati dan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau boleh menolong kami untuk memakai kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai alat-alat-Mu untuk memberitakan Injil kasih karunia dari Bapa Surgawi, memberitakan tentang penebusan Kristus, agar banyak orang Tuhan boleh mengenal Engkau dan datang kepada pertobatan untuk diselamatkan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong menyertai kami sepanjang minggu ini. Di dalam setiap hari langkah hidup kami berdoa Tuhan melindungi, menyertai, memberkati kami. Kami terus berdoa untuk pandemi yang masih terjadi, agar oleh kemurahan Tuhan, pandemi ini boleh berlalu, sehingga kami boleh kembali beraktivitas dengan lebih semangat, dengan lebih leluasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami yang ada di dalam pergumulan, baik kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan topang. Allah tuntun sertai kami, berkati kami sepanjang minggu ini, berikan kami kekuatan, lindungi kami, lindungi keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan tuntun, pimpin, berkati dan sertai, pagari kami oleh kuat kuasa Roh-Mu, dan biarlah kami selalu melangkah dan semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin sertai kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.